Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi eksponensial dan logaritma di dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah tentang bunga majemuk. Nah, di bunga majemuk ini ya kita sudah membahas pada waktu kita menjelaskan tentang deret. Ya. Yang pertama adalah tentang bunga majemuk. Ya, kita akan membuat atau kita akan menyelesaikan dengan menggunakan fungsi eksponensial, kemudian kita akan selesaikan dengan fungsi logaritma. Nah, contohnya misalkan ada seorang nama Tuan Kaidar, ya dia menabung di bank dengan nominal adalah Rp1.000. Suku bunganya adalah 12% per tahun. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapakah nilai tabungan pada tahun kelima jika suku bunga dibayarkan oleh bank setiap bulan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, maka kita bisa menggunakan rumus untuk fungsi eksponensialnya adalah Fn sama dengan P0 dikali dengan 1 plus R dibagi dengan M dipangkatkan Nm. Nah, karena 5 tahun maka F5 ya. Kemudian P0-nya adalah 1000, ya, P0-nya adalah 1000, ya. Kemudian 1 ditambah dengan 12%, ya, 12% ini adalah suku bunganya. Kemudian dibagi dengan 12, kenapa 12? Karena setiap bulan ya, Tuan Kaidar ini menerima suku bunga. Ya, menerima bunga yang dibayarkan oleh bank. Ya, maka dalam 1 tahun maka dia akan mendapatkan 12 kali pembayaran bunga. Makanya di sini adalah dibagi dengan 12. Kemudian dipangkatkan 5 dikali dengan 12. Sehingga F5 sama dengan 1000 dikali dengan 1,01 dipangkatkan 60, maka F5 adalah 1000 dikali dengan 1,8167, hasilnya adalah 1816,7. Ya. Jadi pada tahun kelima, Tuan Kaidar ini dia mendapatkan uangnya menjadi 1816,7. Oke. Nah, kemudian apabila kita hitung dengan menggunakan fungsi logaritma, ya, log Fn sama dengan log P0 dikali dengan 1 ditambah dengan R dibagi dengan M pangkat Nm, maka logaritma F5 sama dengan logaritma P0 ditambah dengan Nm dikali dengan logaritma 1 ditambah dengan R dibagi dengan M. Ya. Maka kita masukkan logaritma F5 sama dengan logaritma 1000 ditambah dengan 5 dikali dengan 12 logaritma 1,01. Oke. Sehingga logaritma F5 sama dengan 3, logaritma 1000 itu adalah 3, ditambah dengan 60 dikali dengan 0,0043. Sehingga logaritma F5 sama dengan 3 ditambah dengan 0,258. Sehingga logaritma F5 sama dengan 3,258. Sehingga F5 adalah anti logaritma dari 3,258 atau 10 pangkat 3,258. Hasilnya adalah 1811,34. Oke. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan fungsi logaritma. Kemudian kita lanjutkan yang kedua adalah pertumbuhan biologis. Nah, pertumbuhan biologis ini ya kita bisa menentukan berapakah jumlah penduduk pada suatu wilayah atau kota. Oke, dengan menggunakan rumus N sama dengan N0 dikali dengan R pangkatkan T. Ya. N itu adalah jumlah atau total penduduk pada periode T, N0 itu adalah jumlah atau total penduduk pada awal periode, R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk, dan T-nya adalah periode atau waktunya. Nah, contoh, misalkan ada sebuah perusahaan multi-level marketing. Dia mengelompokkan karyawannya dalam rangka untuk menyusun strategi pemasaran. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang, di mana setiap orang atau masing-masing orang itu mampu merekrut sebanyak 2 orang baru menjadi anggota perusahaan dalam kurun waktu sebulan. Nah, berapakah jumlah karyawan perusahaan multi-level marketing tersebut dalam 1 tahun? Oke, berarti kita akan menghitung dengan menggunakan fungsi eksponensial. Rumusnya adalah N sama dengan N0 dikali dengan R pangkat T.
Oke, R di sini adalah 1 plus R, ya, N, ya, R kecil, ya. Sehingga N sama dengan 3, N0-nya 3, ya, N0-nya adalah 3. Ya. Kemudian dikali dengan 1 plus 2, 1 plus 2. Di sini karena merekrut 2 orang baru masuk, ya, sehingga 1 plus 2 dipangkatkan T-nya, dipangkatkan T-nya, ya. Berarti dipangkatkan 12, sehingga 3 dikali dengan 3 dipangkat 12, hasilnya adalah 3 dikali dengan 531.441, maka mendapatkan 1.594.323. Ya, jadi jumlahnya seluruhnya adalah 1.594.323. Kemudian kita hitung dengan menggunakan logaritma sekarang. Ya, menggunakan logaritma, ya. Logaritma N sama dengan logaritma N0 ditambah dengan T dikali dengan logaritma R. Sehingga logaritma N, logaritma 3 ditambah dengan 12 dikali dengan logaritma 1 plus 2 atau logaritma 3. Oke, sehingga logaritma N sama dengan 0,4771, ya, ditambah dengan 12 dikali dengan 0,4771, sehingga logaritma N-nya adalah 0,4771 ditambah dengan 5,7252, logaritma N-nya adalah 6,2023. Sehingga untuk menghasilkan nilai N-nya adalah antilog dari 6,2023 atau 10 pangkat 6,2023. N-nya adalah 1.593.308,97. Atau kita bulatkan ke atas menjadi 1.593.309. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan fungsi logaritma. Kemudian yang ketiga adalah grafik Gompertz. Nah, grafik Gompertz ini adalah untuk melukiskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Nah, ini bisa juga kita bisa menerapkan pada pertumbuhan organisasi dan menentukan jenis pendidikan sumber daya manusia serta total revenue, total production atau total produksinya. Oke, untuk grafik Gompertz, ya, rumusnya adalah N sama dengan C dikali dengan A pangkat R pangkat T. N itu adalah banyak penduduk, T-nya adalah periodenya, R-nya adalah tingkat pertumbuhan penduduk, C itu adalah tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi, A-nya itu adalah proporsi pertumbuhan awal. Oke, sehingga kita akan memberikan contoh, sebuah perusahaan mempekerjakan 60 orang karyawan dengan proporsi pertumbuhan karyawannya adalah sebesar 20% per tahun. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja nasional saat itu diperkirakan 4%. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapakah jumlah karyawan dimiliki oleh perusahaan tersebut setelah 2 tahun ke depan dengan asumsi keadaan yang sama setiap tahunnya. Oke. Nah, kita akan cari dengan menggunakan fungsi eksponensial. Rumusnya adalah N sama dengan C dikali dengan A pangkat R pangkat T. C-nya adalah 60, A-nya adalah 0,2, R-nya adalah 0,04, ya, 0,04 tingkat pertumbuhannya, oke, pangkat 2. Ya, sehingga N sama dengan 60 dikali dengan 0,2 dipangkatkan 0,0016. Ya, ini dari 0,04 kuadrat. Oke, sehingga N sama dengan 60 dikali dengan 0,9974, hasilnya adalah 59,84, N-nya adalah 60. Ya, jadi fungsi eksponensial hasilnya adalah 60. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan logaritma, ya, logaritma N sama dengan logaritma C dikali dengan A dipangkatkan R pangkat T. Sehingga logaritma N sama dengan logaritma C ditambah dengan R pangkat T dikali dengan logaritma A. Sehingga logaritma N sama dengan logaritma 60 ditambah dengan 0,04 kuadrat dikali dengan logaritma 0,2. Logaritma N sama dengan 1,7782 ditambah dengan 0,0016 dikali dengan minus 0,6990. Sehingga logaritma N sama dengan 1,7782 dikurangi dengan 0,001184 sehingga nilainya adalah 1,7770816. Sehingga untuk mencari N-nya adalah anti logaritma.
atau 10 pangkat 1,7770816, hasilnya adalah 59,85 atau kita bulatkan ke atas menjadi 60. Nah, mungkin ini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih.